Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, rezeki dimudahkan, diluaskan, insya Allah hutang dilunaskan, yang sakit insya Allah disembuhkan. Pokoknya semua hajat Anda siapapun saat ini yang kepingin A, B, C, D sampai Z, insya Allah saya doakan semoga itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, yuk terus bersyukur. Karena insya Allah dengan bersyukur itu, insya Allah pelan-pelan nanti kehidupan kita itu akan terus membaik. Yang tadinya lagi banyak utang, insya Allah Allah banyakkan rezeki sehingga hutang kita lunas. Gitu. Selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku berlimpah, kemudian Alhamdulillah ya Allah hutang lunas semua. Ayo nanti itu sudah tulis doa terbaik Anda di kolom komentar ini sebanyak-banyak. Insya Allah ketika banyak yang menonton dan diaminkan oleh banyak orang, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan ya. Ada tuh, saya nggak sebutin namanya, ini langsung WA ke saya ya. Pertanyaannya begini, Pak, dosa saya banyak banget. Saya sudah melakukan kesalahan yang menurut saya ini benar-benar ya saya malu menceritakannya. Apakah Allah akan ampuni, terus apakah hutang saya bisa lunas, Pak, dengan ya dosa saya ini sangat banyak gitu. Dia nggak sebutin dia pernah lakukan ini dia nggak pernah. Tapi saya memahami bahwa dia itu benar-benar ragu apakah masih ada harapan, kemudian apakah Allah masih mengampuni, atau apakah hutangnya bisa lunas, sementara hutangnya saat itu hampir 1 miliar ya. Hampir 1 miliar. Dan saya nggak tanya itu dia masalahnya apa enggak. Pokoknya dia bicara begitu. Kemudian saya jawab, insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa, dan Allah itu sebanyak atau sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Saya jawab begitu aja. Tapi untuk realnya saya jawab di video ini ya. Kemudian Bapak yang bertanya ini menonton video ini, dan mudah-mudahan jadi motivasi, dan insya Allah ya sedikit juga tetap lewat pengalaman yang saya sampaikan ini ya. Apakah dengan kita banyak dosa yang kita lakukan Allah bisa ampuni, Allah masih ampuni, atau apakah dengan banyaknya dosa kita dengan jumlah hutang yang banyak Allah bisa lunasin sementara kita banyak dosa? Saya jawab insya Allah bisa, bahkan saya meyakini sangat bisa, asal caranya benar. Cara yang benar itu gimana? Cara yang benar itu adalah melibatkan Allah. Jangan serta-merta kita ego sendiri, kita nggak melibatkan Allah, kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas, mengandalkan relasi, mengandalkan skill kita. Jangan. Saran saya, libatkan Allah supaya hidup kita itu dikuatkan Allah, dibimbing sama Allah, dikasih jalan sama Allah untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapin saat ini. Nah, perkara kalau apakah dengan dosa saya yang banyak ini Allah mengampuni, masih mengampuni dosa saya? Saya jawab, Allah itu maha pengampun. Yang penting kita datang tulus kepadanya, minta ampun sama Allah, sujud, perbaiki ibadah, insya Allah Allah ampuni itu semua. Allah itu maha pengampun. Jadi jangan pesimis, jangan takut, dan jangan ragu bahwa ketika seorang hamba itu tergelincir dengan dosa yang menurut dia itu dosanya besar, dan dia datang dengan ketulusan hati minta ampun sama Allah, insya Allah Allah ampuni itu. Dan banyak kok kisah-kisahnya. Saya nggak bahas itu ya, tapi saya singkat saja bahwa sebanyak apapun dosa kita, insya Allah Allah akan ampuni. Lewat apa? Ya banyak istighfar, perbaiki ibadah, bangun malam, baca Quran. Insya Allah lewat ibadah-ibadah itu Allah ampuni kita semua. Nah, terkait masalah hutang, apakah banyaknya dosa kita, utang kita bisa dilunaskan? Saya bilang insya Allah bisa, bahkan saya meyakini insya Allah pasti bisa gitu. Asal ya itu tadi seperti saya katakan, datangnya ke Allah, libatkan Allah gitu. Yang membuat hidup kita itu berantakan, kemudian kita merasa hutang kita itu sulit, karena kita nggak mau melibatkan Allah. Masalah kita banyak nggak selesai-selesai, ya kita nggak mau melibatkan Allah, hingga akhirnya pun kita kebingungan, terseot-seot gitulah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, langkah awalnya itu datang ke Allah. Terus ada yang ini bertanya ke saya, Pak, saya sudah memperbaiki diri, sudah tahajud, sudah memperbaiki ibadah, sudah baca Quran, tapi kok belum ada jalannya. Nah, ntar dulu, sabar. Proses orang berhijrah itu ya tantangan dan ujiannya banyak. Anda harus benar-benar menguatkan ikat pinggang sampai kencang gitu ya, untuk
menjalanin proses itu semua. Tapi percayalah, ketika kita benar-benar datang ke Allah itu insya Allah, walaupun berat dan kita paksakan, pasti yang kita rasakan tuh hidup tenang, pikiran tuh tenang. Walau sedang lagi banyak masalah, insya Allah ketenangan itu akan dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika kita memang datang ke Allah dan berzikir, mengingat Allah. Dan Allah itu sudah katakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Nah, kalau Anda ingin tenang ya datang ke Allah. Sama kalau Anda ingin masalah selesai, datang ke Allah. Apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda inginkan, apapun keinginan Anda, bisa kita dapatkan itu kalau kita mintanya ke Allah. Karena yang menguasai dunia itu Allah, bukan yang lainnya. Allah satu-satunya pemilik alam semesta ini. Dia yang mengatur segalanya. Tugas kita tuh hanya menikmati, menjalani. Nah, langkah awalnya itu Anda jangan pesimis. Mau sebajingan apapun Anda, bahasa saya begitu ya. Mau seburuk apapun Anda, ketika Anda benar-benar tulus datang ke Allah, insya Allah Allah ampuni, dan insya Allah Allah akan bantu dan menolong untuk Anda bisa keluar dari masalah yang Anda hadapin, yang Anda terima gitu. Intinya libatkan Allah dan taubat ke Allah. Makanya itu selalu saya katakan, ketika Anda terjebak satu masalah, bukan hanya masalah utang, masalah apapun, dan Anda benar-benar buntu dan gak tahu lagi harus berbuat apa, langkah awalnya itu jangan cari solusi, jangan, tapi cari Allah dulu, datang ke Allah dulu, minta ampun dulu. Karena masalah itu hadir karena salah kita. Makanya banyak minta ampun dulu sama Allah, astagfirullahaladzim, banyak istighfar, ibadahnya dijaga, baca Quran, hidupkan tahajud, sholat hajat, duha. Insya Allah dengan ibadah-ibadah itu nanti Allah tolong dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan insya Allah kehidupan kita itu pelan-pelan akan membaik. Yang dimunculkan Allah itu kadang-kadang bukan solusi dulu, tapi ketenangan hati, ketenangan pikiran. Karena solusi itu akan kita dapatkan ketika hati dan pikiran kita itu sudah tenang, gak kemerungsung gitu. Jadi ketika hati dan pikiran itu tenang, nanti pelan-pelan tuh ada saja jalan yang Allah kasih. Apakah lewat teman, apakah lewat berpikir kita tiba-tiba ada ide harus melakukan seperti ini, harus melakukan seperti itu gitu kan. Pokoknya intinya kalau kita datang ke Allah benar-benar tulus memohon sama Allah, insya Allah petunjuk itu akan dibuka sama Allah, dan solusi keajaiban itu akan dikasih sama Allah. Yang penting kita sabar, istiqomah mengamalkan ibadah itu, dan yakin bahwa Allah itu gak mungkin nolong, karena Allah itu memang maha penolong. Terus kalau bukan Allah yang nolong, siapa lagi? Sementara kehidupan kita ini itu yang nguasain Allah, masa depan kita yang tahu Allah, hidup dan mati kita itu Allah yang tahu, kita ini ciptaan Allah. Pastinya Allah itu tahu segalanya tentang diri kita. Dan Allah nggak akan membiarkan hambanya itu ketika sudah datang padanya minta ampun, nggak mungkin Allah membiarkan dia tersesat, nggak mungkin. Karena Allah yang memerintahkan, ingat aku, kira-kira begitu ya kata Allah. Ya sudah, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Jadi intinya itu. Jadi Anda jangan pesimis, Anda harus membangun kepercayaan diri, harus optimis bahwa Allah itu maha pengampun. Yang kedua, Allah itu maha penolong. Yang ketiga, Allah itu benar-benar akan membimbing hidup Anda, hidup kita, jika kita memang benar-benar datang dan berdoa kepadanya. Sabar, istiqomah. Gak semudah membalikkan telapak tangan. Proses itu tetap harus kita lalui. Apakah hutang yang bisa lunas? Ya, berapapun jumlah hutang Anda bisa lunas. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha kuasa atas segalanya. Apa yang gak bisa Allah buat? Allah itu, aduh, Masya Allah ya. Ya pokoknya saya nggak bisa bilang lah, pokoknya Anda pasti paham lah tentang maha kuasanya Allah itu. Saya ingin menekankan buat Anda yang bertanya ini, yang sudah putus asa dan stres akibat masalah yang dihadapin, apakah tekanan hutang, keluarga dan lain sebagainya. Anda jangan pesimis, Anda datang ke Allah, kita punya Allah. Jangan takut, hadapin saja, ikutin saja. Toh semuanya pada akhirnya kita mati dan akan kembali kepada Allah. Sudah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, baca sholawat, ibadah itu benar-benar ditingkatkan. Sholat kita benar-benar kita perbaikin, kita jaga di awal waktu. Ya, lagi bekerja waktunya ibadah ya ibadah. Ya, bekerja juga sambil ibadah kan juga bisa. Kita bekerja itu sambil berzikir. Intinya bagaimana kita melibatkan
Allah dalam kehidupan kita, sehingga dengan kita terus melibatkan Allah, pelan-pelan nanti Allah akan bimbing kita, Allah akan buka jalan yang nanti secara nggak sadar tiba-tiba kita masalah itu udah selesai gitu ya. Kok gini ya, kok gini, akhirnya yang muncul tuh nanti seperti itu. Cuma memang saya akuin prosesnya tuh ya, saya akuin berat dan sulit gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat, tinggal tergantung bagaimana mental kita, bagaimana kita menyikapinya. Dan sebenarnya itulah pentingnya kita memahamin, terus belajar ilmu ini ya, tentang yakin, tentang berprasangka baik, tentang ikhlas, tentang ridho gitu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya orang yang sempurna, tidak. Bukan berarti saya terus sudah yakin ke Allah total gitu ya, sudah ikhlas, sudah pasrah, istiqomah. Tidak, saya juga saat ini terus proses belajar. Ada kadang saatnya itu tergoda, ya kadang-kadang down karena masalah, kadang-kadang juga ya pesimis. Tapi lagi-lagi ya memacu diri, menyemangatin diri, nggak mungkin, nggak boleh putus asa karena Allah ngelarang kita putus asa. Dan benar-benar kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Makanya saya tuh selalu sering suka baca buku gitu ya, dengar kajian di YouTube gitu. Supaya apa? Untuk memotivasi diri kita, paling tidak yang tadinya kita lagi down gitu ya, untuk ibadah semangat lagi. Kemudian baca buku dapat inspirasi, dapat petunjuk, dapat ilmu gitu. Akhirnya kita bisa berbagi ke teman-teman dan lain sebagainya. Nah intinya buat Anda semua yang saat ini yang benar-benar terjebak lah gitu di masalah, bukan hanya masalah utang, semua masalah ya, libatkan Allah dan jangan putus asa, insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi itu ya, mudah-mudahan yang bertanya menonton video ini. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang ke Allah dengan tulus, benar-benar taubat, minta ampun sama Allah, Allah akan ampuni dan insya Allah Allah akan lunasin hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.